Hingga akhirnya Ida pun tak kuasa ketika Anton berhasil menangkap tubuhnya. Tak ayal Anton segera melampiaskan. Peristiwa pahit yang menimpa Ida bermula saat dirinya bermaksud melamar kerja. Saat itu Ida harus pergi ke desa tetangga untuk memenuhi panggilan kerja. Dengan penuh semangat dan harapan, Ida pun melangkahkan kakinya dengan pasti. Tak berapa jauh dari rumah, Ida berpapasan dengan Anton, kakak iparnya. Setelah mengetahui maksud si adik ipar, Anton pun menawarkan diri untuk mengantar Ida. Tanpa ragu, Ida pun menerima tawaran kakak iparnya. Maklum, jarak tempat tinggalnya dengan desa tujuan cukup jauh. Saya kan diajak pergi ya. Awalnya kan saya perginya nggak sama dia. Dia tuh menghadang di tengah jalan kan. Diajaknya saya pergi. Sepanjang perjalanan, Anton tiada henti mengajak Ida berbicara. Ia juga memberi semangat agar Ida tak putus asa dalam mencari kerja. Sesekali Anton juga memandangi wajah Ida. Saat itulah Anton mulai tergoda dengan kecantikan Ida. Seketika niat busuk pun melintas di pikiran Anton. Situasi jalan yang sepi turut memuluskan niat busuk Anton. Akhirnya di tengah jalan, Anton menghentikan motornya. Dengan alasan lelah, Anton mengajak Ida beristirahat sejenak. Ida tak menolak karena desa yang dituju sudah tak jauh lagi. Sambil berbincang, Anton mencari cara untuk melampiaskan niat busuknya terhadap Ida. Anton lalu mengajak Ida mendekati semak-semak. Tentu saja Ida menolak. Namun Anton tetap memaksa. Ia pun menarik tangan Ida. Ida terus melawan. Namun perlawanannya sia-sia belaka. Tenaga Anton jauh lebih kuat dibandingkan tenaganya. Hingga akhirnya Ida pun tak kuasa ketika Anton berhasil menangkap tubuhnya. Tak ayal Anton segera melampiaskan nafsu bejat terhadap adik iparnya ini. Benci. Tapi kan semuanya udah terlanjur. Sesampainya di rumah, Ida ternyata sudah disambut oleh Ami kakaknya. Namun Ida tak mau peduli dan berusaha menutupi peristiwa pahit yang baru saja menimpanya. Tingkah aneh Ida justru membuat Ami kaget. Ami pun menyusul Ida, dan saat itulah Ami menemukan kejanggalan. Ida terus mengelak. Meskipun air matanya terus mengalir, ia tetap berusaha bersikap biasa. Ida tetap tak mau menanggapi pertanyaan Ami kakaknya. Ida tetap merahasiakan perbuatan nista yang telah dialaminya. Namun Ami terus mendesak. Bujukan Ami yang lemah lembut akhirnya bisa meluluhkan hati Ida. Ia pun menceritakan peristiwa nista yang baru saja dialaminya kepada sang kakak. Kontan saja pengakuan Ida membuat Ami naik pitam. Ami segera menanyakan kebenaran cerita Ida kepada suaminya. Tanpa merasa berdosa, Anton mengakui semua perbuatannya. Tentu saja sikap jujur Anton membakar emosi Ami. Namun Anton berusaha meredam kemarahan Ami dengan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Ia juga berjanji akan meminta maaf kepada Ida. Dan Anton memang menepati janjinya. Permintaan maaf sudah disampaikannya terhadap Ida. Saya sama adik saya itu udah ada perjanjian perdamaian. Gitu. Saya udah jauh
melupakan, ibaratnya dia itu yang nggak mau ke rumah saya, maksudnya nggak negur enggak gitu, malah dia bertengkar sama istri saya. Demikian pula dengan Ida. Ia sudah berusaha sekuat mungkin untuk melupakan pengalaman pahit yang pernah menimpanya. Hingga suatu saat Ida kembali merasa terganggu dengan sikap Anton. Anton mengiriminya surat cinta. Tentu saja Ida membalasnya dengan penolakan. Namun penolakan Ida rupanya tak membuat Anton puas. Ia kembali mengajak Ida bertemu dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Saat itu yang ada di pikiran Ida hanyalah menyelesaikan permasalahannya dengan Anton agar tak berlarut-larut. Ida pun menerima ajakan Anton meskipun kekhawatiran masih melandanya. Namun maksud baik Anton ternyata semu. Ia malah kembali menodai Ida. Namun kali ini Ida tidak tinggal diam. Ia melaporkan perbuatan bejat kakak iparnya kepada polisi. Tanpa menunggu waktu lebih lama, polisi segera mengamankan Anton.